Shalom, selamat hari Minggu buat saudara-saudariku yang ada di Sanger, yang ada di Talaut, yang ada di Manado, di Bitung, di Minahasa, di Ternate, Tobelo, Halmahera, bahkan dimanapun Anda berada. Selamat kita merayakan Natal di tahun ini, yaitu 25 Desember 2025. Biarlah damai dan kasih Kristus senantiasa terpancar dalam setiap kehidupan setiap orang yang percaya. Jangan lupa berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus Yesus bagi kamu. Nah, di pagi hari ini, di momen Natal seperti ini, Natal bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk pesta pora. Natal bukanlah sesuatu yang kita lakukan untuk mabuk-mabukan atau acara yang menyerupai dunia. Bukan itu makna dari Natal. Makna dari Natal, karena Yohanes 3:16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi makna dari Natal bukanlah hanya sekedar kita merayakan Natal, tetapi kita memaknai bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya ketika kita percaya kepada Yesus, kita tidak akan binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah, di pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-20. Berkata demikian, saya akan membacakan bagi kita semua di hari ini. Di ayat yang ke-8 berkata, "Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, 'Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaran besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan ini tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, dikatakan kepada mereka." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi hari ini saya akan membagikan makna dari Injil Lukas 2 ayat 8 hingga ayat yang sudah kita baca tadi, bahwa Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 menceritakan bagaimana malaikat Tuhan menyampaikan kabar baik
kelahiran Yesus kepada para gembala. Lalu bagaimana mereka merespon kabar itu? Jadi, kalau kita perhatikan dari perikop ini, kayak punya maksud rohani yang sangat mendalam. Nah, bagian pertama, Allah menyatakan kabar keselamatan kepada orang-orang sederhana. Kita lihat bisa jelas, kita lihat di ayat 8 sampai yang 9. Para gembala pada masa itu adalah orang-orang biasa, bahkan sering dipandang rendah pada masa itu. Jadi, makna rohaninya adalah kenapa Allah tidak memilih orang besar atau orang terpandang terlebih dahulu, tetapi sebaliknya Allah memilih orang yang dipandang rendah dan memiliki kerendahan hati. Dan Alkitab pun berulang kali menunjukkan, mengatakan bahwa dan tidak terpandang bukan berarti bahwa orang terpandang tidak berguna, tetapi supaya kemuliaan hanya bagi Allah, bukan manusia. Berikut penjelasan utama berdasarkan firman Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata demikian. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Lihat dan dengar apa yang sudah dikumandangkan pada ayat 29 tadi. Supaya tidak ada seorang pun yang memegahkan diri. Karena Allah mau memilih orang yang rendah, agar manusia tidak sombong, merasa hebat oleh kekuatannya sendiri. Nah, kita belajar dari kisah Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja atas Israel. Kenapa, saudara? Waktu Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi Daud sebagai raja atas Israel, waktu Samuel menjumpai Daud di padang belantara yang sedang memberi makan kambing dombanya, saudara. Waktu Samuel melihat dari kejauhan, Samuel sempat ragu dan bertanya-tanya dalam hatinya, apakah orang ini akan menjadi raja atas Israel, saudara? Karena kelihatannya pakaiannya begitu sederhana, tidak begitu sebagus yang kita lihat. Bahkan dia terlihat seperti anak kemerah-merahan, saudara. Tetapi waktu Samuel ingin berbalik arah, Tuhan berbicara. Karena Samuel di dalam 1 Samuel 16 ayat 7, dia berkata, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, bagian yang kedua yang akan saya bahas. Karena Allah melihat hati, bukan penampilan, saudara. Banyak manusia hanya melihat latar belakang seseorang, bahkan jabatan, bahkan gelar, pendidikan, dan status. Tetapi Allah melihat kerendahan hati dan ketaatan, saudara. Nah, pernyataan kenapa Tuhan memilih orang rendah hati, karena orang yang rendah hati sering lebih bergantung pada Tuhan. Dan orang yang rendah hati lebih mudah taat. Dan orang yang rendah hati lebih sadar akan kelemahan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita proteksi setiap kehidupan kita. Jangan kita melihat bahwa orang ini terpandang, lalu kita selalu meninggikan derajatnya. Bukan itu hakikat tujuan dari firman, saudara. Dan poin yang ketiga, orang rendah lebih mudah diajar dan dibentuk.
Karena orang yang merasa kecil biasanya mau belajar. Dan orang yang merasa kecil biasanya mau ditegur. Dan orang yang merasa kecil biasanya tidak mengandalkan diri sendiri. Sebab dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sebaliknya, orang yang merasa tinggi hati sering sulit untuk ditegur. Dan orang yang merasa tinggi hati sering mengandalkan kekuatan sendiri. Dan orang yang merasa tinggi hati sering sulit untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah. Jadi, janganlah kita tinggi hati. Jangan kita merasa bahwa kita kaya, kita punya semuanya. Janganlah seperti itu, saudara. Karena Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, saudara. Nah, puji nama Tuhan. Kita masuk pada Mazmur 25 ayat 9 berkata, ia membimbing orang-orang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati, saudara. Nah, puji nama Tuhan, sini jelas berkata bahwa Tuhan membimbing orang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajar jalannya kepada orang yang rendah hati. Tergantung di mana posisi Anda saat ini. Apakah Anda mau menjadi penurut hukum atau Anda mau mengandalkan diri sendiri. Kekuatan, kepintaran bukan segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, poin yang keempat, Yesus sendiri datang dalam kerendahan hati. Kenapa, saudara? Yesus bisa lahir saja di istana. Tapi lebih ia memilih untuk lahir di palungan. Dan ketika Yesus memulai pekerjaannya, dia mungkin bisa memilih murid-murid terpandang. Tetapi itu tidak dilakukannya. Kenapa? Karena Yesus lebih memilih seorang yang rendah hati. Seperti nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang biasa. Kenapa, saudara? Karena ini menunjukkan bahwa kerajaan Allah dimulai dari kerajaan Allah dimulai dari kerendahan hati, bukan kemegahan. Dan poin yang kelima, supaya kuasa Allah nyata dalam kelemahan. Karena Allah justru paling nyata bekerja saat manusia lemah. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9 berkata demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi saat orang rendah hati dipakai Tuhan, mujizatnya lebih jelas. Saat orang rendah hati dipakai Tuhan, kemuliaan Tuhan lebih nyata. Saat orang rendah hati dipakai Tuhan, iman orang lain bisa dikuatkan. Dan poin yang keenam, Allah mengangkat yang rendah hati dan merendahkan yang tinggi. Ini adalah prinsip kerajaan Allah. Sebab dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata demikian, Allah menentang orang yang congkak, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Nah, puji nama Tuhan, saya ulangi. Allah menentang orang yang congkak, tetapi ia mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang yang congkak, orang yang sulit ditegur, orang yang merasa diri hebat, orang yang sombong, Tuhan sangat menentang orang-orang demikian. Tetapi sebaliknya, Tuhan mengasihani orang-orang yang rendah hati.
kesimpulan rohaninya, Allah memilih orang yang rendah karena poin yang pertama, supaya kemuliaan hanya bagi Allah. Dan poin yang kedua, Allah memilih orang yang rendah hati karena orang rendah lebih bergantung kepada Tuhan. Allah memilih orang yang rendah karena Allah melihat hati, bukan status. Allah memilih orang yang rendah hati karena kuasa Tuhan nyata dalam kelemahan. Allah memilih orang yang rendah hati karena kerajaan Allah terdiri dari kerendahan hati. Jadi bukan status yang membuat seseorang layak dipakai Tuhan, tetapi kerendahan hati dan ketaatan. Nah, puji Tuhan, dari poin-poin tadi yang sudah saya bagikan bagi kita semua di pagi hari ini, mari di hari yang penuh bahagia ini, di hari Natal, jangan kita pakai hidup kita dengan pikiran kita yang sia-sia seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Hidup hanya dengan pesta pora, kemabukan. Ada istilahnya yang berkata, 1 tahun 1 kali tidak apa-apa. Apa yang Anda anggap itu benar, baik, belum tentu benar dan baik di hadapan Tuhan. Jadi jangan gunakan momentum Natal dengan mabuk-mabukan, dengan miras. Karena waktu Yesus lahir ke dalam dunia, Dia tidak merayakan kelahirannya. Ia tidak merayakan dengan pesta pora, tetapi hanya dengan sederhana. Bukan di istana, bahkan bukan di rumah sakit yang megah, tetapi di dalam palungan, di kandang yang hina. Belajarlah hidup rendah hati. Jangan ketika Anda sukses, Anda mulai sombong. Anda mulai ingin dihormati orang lain, saudara. Bukan itu faedahnya. Faedahnya adalah hidup rendah hati dan takut akan Tuhan, maka hidupmu berkenan kepada Tuhan. Jadi buat saudara-saudaraku yang ada di rantau dimanapun Anda berada, baik itu di Ternate, di Tidore, di Manado, di Gorontalo, bahkan di Sulawesi Tengah, bahkan di Sangir, bahkan di Kabupaten Kepulauan Talaut, bahkan yang ada di Kepulauan Sitaro. Selamat kita merayakan hari Natal. Tuhan memberkati kita semua. Malun semahe sikita kabi. Shalom.